Halo teman-teman, selamat datang di Skena Part 2 Study of Cinema Expression Narrative and Analysis bersama saya Nima Safira. Mungkin selama ini kita hanya mengenal film sebagai hiburan, seperti film aksi, drama, atau komedi. Tapi sebenarnya dalam kajian film ada pengkelompokannya yang lebih mendasar, berdasarkan cara pembuatannya, pendekatan cerita, dan bagaimana film tersebut merepresentasikan realitas. Secara umum, film itu dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu film dokumenter, film fiksi, dan juga film eksperimental. Masing-masing memiliki gaya, tujuan, serta cara penyampaian yang berbeda. Ada yang berusaha merekam kenyataan, ada yang membangun dunia imajinasi, hingga ada yang mengekspresikan ide secara bebas dan abstrak. Melalui materi ini, kita akan memahami perbedaan ketiga jenis film tersebut agar teman-teman bisa melihat film itu tidak hanya sebagai tontonan loh, tetapi sebagai karya yang memiliki pendekatan dan makna yang beragam. Yuk, kita mulai pembahasannya. Kalian pernah mikir gak sih, di luar genre kayak komedi atau horor, apa yang sebenarnya ngebedain satu film dengan yang lain? Nah, hari ini kita akan bongkar satu cara pandang yang kayaknya bakal ngubah total cara kalian nonton film. Coba dilihat ini. Satu orang, satu cerita. Tapi, kok bisa jadi 2 film yang beda banget? Nah, ini dia inti dari obrolan kita. Kita bakal ambil contoh kasusnya Edward Snowden. Tokoh yang ya kita tahu semua, kontroversial banget. Kisahnya diangkat jadi 2 film yang, wah, beda total. Dan ini bukan kebetulan loh, ada alasannya. Oke, jadi di satu sisi kita punya Citizenfour. Ini film dokumenter yang benar-benar ngerekam kejadiannya langsung, real time. Terus di sisi lain ada film Snowden yang merupakan dramatisasi ala Hollywood gitu. Orangnya sama, ceritanya sama, tapi sensasi nontonnya jauh beda. Nah, perbedaan mendasar inilah yang mau kita gali lebih dalam. Jadi, kenapa bisa beda banget gitu? Jawabannya ada di sebuah spektrum. Anggap aja ini kayak peta buat para sutradara. Peta yang nentuin kemana arah cerita mereka bakal dibawa. Dan inilah dia petanya, sebuah garis yang membentang dari realisme ke formalisme. Simpel kan? Film dokumenter kayak Citizenfour itu ada di ujung realisme. Tujuannya yang merefleksikan kenyataan. Sementara film fiksi kayak Snowden itu ada di ujung seberangnya, di formalisme, yang tujuannya lebih ke menciptakan ekspresi artistik. Oke, yuk kita mulai dari ujung yang pertama dulu. Dunia dokumenter. Film-film yang tugasnya itu jadi cermin buat realitas kita. Prinsip utamanya cuma satu, realisme. Jadi tujuannya bukan nyiptain sesuatu yang baru, tapi menangkap apa yang udah ada. Filmmakernya berusaha sebisa mungkin nunjukin dunia apa adanya, tanpa banyak diotak-atik. Film dokumenter itu punya ciri-ciri yang jelas banget. Isinya fakta dan data, rekamannya asli, orangnya juga beneran. Biasanya nggak ada plot cerita kayak film biasa, dan mereka ngindarin manipulasi teknis, kayak lighting studio gitu. Ingat Citizenfour tadi? Itu kan isinya cuma wawancara asli sama Edward Snowden di kamar hotel di Hong Kong. Nah, itulah realisme dalam praktiknya. Eits, tapi jangan salah sangka dulu ya. Dokumenter itu nggak melulu soal politik atau sejarah yang serius-serius kok. Genrenya luas banget, dan salah satu yang paling populer, dokumenter musik. Bahkan bisa sampai ngerajain box office loh. Contohnya nih, film dokumenter tur dunianya BTS, Burn the Stage. Film itu dapat $14 juta. Gila kan? Angka segitu mecahin rekor box office Amerika buat film dokumenter. Ini bukti kalau dokumenter itu punya kekuatan buat narik penonton yang super banyak. Dan ini bukan cuma BTS doang. Di tahun yang sama, dokumenternya Coldplay bisa dapat $3,5 juta cuma dalam sehari. Jadi ini benar-benar ngebuktiin, film yang cuma ngerekam kenyataan itu bisa sama kuatnya dan sama untungnya kayak film yang diciptain dari nol. Oke, sekarang kita pindah ke ujung spektrum yang satunya lagi. Yuk kita lihat gimana film fiksi bekerja. Film yang justru nyiptain dunia dan aturan mainnya sendiri. Nah, di sini aturannya beda total. Kuncinya adalah formalisme. Atau gampangnya, ekspresi subjektif si pembuat film. Mereka nggak lagi terikat sama kenyataan. Mereka bebas banget buat mengubah atau bahkan nyiptain realitas baru demi nyampein ide atau perasaan tertentu. Jadi film fiksi itu yang ngebangun dunianya sendiri, lengkap sama plot, konflik, siapa jagoannya, siapa musuhnya.
Coba deh bayangin Harry Potter. Dunia sihir Hogwarts kan fiktif banget ya. Tapi karena ditaruh di samping London yang beneran ada, kita sebagai penonton jadi lebih gampang nerima logikanya. Semua elemen, dari set, kostum, semuanya dirancang khusus buat ngebangun dunia fantasi itu. Dan kebanyakan film fiksi Hollywood itu ngikutin formula yang simple banget. Ada konflik, terus klimaks, dan terakhir resolusi. Contoh paling gampang, Avengers Endgame. Dimulai dari mereka gagal ngelawan Thanos, itu konfliknya. Terus puncaknya di pertarungan akhir yang super gede, itu klimaksnya. Dan diakhiri dengan nasib para pahlawan, itu resolusinya. Pola 3 babak kayak gini nih yang bikin ceritanya gampang banget diikutin sama penonton di mana-mana. Nah, sekarang kita balik lagi ke contoh awal kita, biar makin jelas bedanya. Citizen4 nampilin Edward Snowden yang asli. Tujuannya ya buat nyajiin fakta apa adanya. Sebaliknya, film Snowden pakai aktor Joseph Gordon-Levitt buat mendramatisir ceritanya biar emosinya lebih ngena. Jadi disitulah intinya, realisme versus formalisme. Yang satu menangkap realitas, yang satunya lagi menciptakan realitas. Oke, jadi kita udah bahas 2 kutub utama tadi. Tapi, tunggu dulu, ada kategori ketiga nih. Kategori yang lebih misterius dan seringkali nggak mau ngikutin aturan main dari 2 kutub tadi. Pernah kebayang nggak? Gimana kalau ada film yang nggak punya cerita sama sekali? Nah, ini kita masuk ke dunia film eksperimental. Film-film ini seringkali nggak punya plot yang jelas. Anggap aja kayak puisi tapi dalam bentuk visual. Fokusnya itu buat ngeksplorasi ide, emosi, atau pengalaman pribadi si sutradara. Jadi, dia nggak ada di tengah-tengah spektrum tadi ya, tapi justru nyari jalan lain di luar batasan realisme dan formalisme. Karena sifatnya yang personal banget, film-film kayak gini sering pakai simbol-simbol yang mungkin cuma si sutradaranya yang ngerti 100%. Makanya kadang filmnya kerasa abstrak dan ya cukup menantang buat ditonton. Mirip kayak kita baca puisi yang dalam banget maknanya. Contohnya, ada film pendek judulnya Orpheus. Film ini pakai simbol-simbol visual yang surreal, aneh, dan susah banget diartiin. Tujuannya bukan buat cerita, tapi buat narik kita, para penonton, masuk ke dalam mimpi buruk si karakter. Jadi kita bener-bener ngerasain gimana putus asanya dia, gimana sendirinya dia. Oke, jadi kita udah lihat 3 pendekatan utama. Dokumenter yang realis, fiksi yang formalis, dan eksperimental yang puitis. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih kita perlu ngerti bedanya? Apa pentingnya buat kita sebagai penonton? Karena dengan ngerti peta ini, kalian gak lagi jadi penonton yang pasif, yang cuma nerima aja. Kalian jadi audiens yang aktif dan kritis. Kalian bisa mulai nanya, ini sutradaranya tujuannya apa ya? Mau nunjukin dunia apa adanya atau lagi ngebangun dunia baru buat nyampein pesan? Nah ini nih, yang bakal ngubah cara kalian menghargai sebuah film. Jadi, lain kali kalian nonton film, coba deh tanya ke diri sendiri. Film ini lagi nyerminin dunia gue atau lagi ngebangun dunia yang baru? Jawaban dari pertanyaan simple itu, itulah kunci buat ngebuka pemahaman yang lebih dalam lagi soal keajaiban sinema. Nah, itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Semoga materi yang sudah dijelaskan bisa membantu kalian memahami film tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sesuatu yang penuh makna dan tentunya bisa dianalisis lebih dalam. Jangan lupa ya, setiap film itu selalu punya cerita, tanda, dan pesan yang menarik untuk dibaca. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jangan cuma nonton film, tapi juga dipahamin.